Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,1% di level 6.185 di saat beberapa saham di market Asia menghijau seperti Kospi Korea, lalu ada Nikkei Jepang dan Hang Seng Hong Kong. Namun memang hari ini pelemahan IHSG kita dikarenakan ada beberapa faktor, adanya katalis negatif ya. Salah satunya adalah net sell asing yang sebesar 491 miliar. Lalu dari sisi update news, Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia pada hari Senin ini mengundurkan diri dari jabatannya. Tentu saja ini pun berdampak ya atau berefek untuk penurunan IHSG pada hari ini. Karena memang, tugas dari Bank Indonesia ini adalah untuk menjaga nilai tukar rupiah kita tetap kuat, ya, mengambil kebijakan-kebijakan moneter dan juga tetap menjaga keyakinan, market gitu ya, agar investor tidak kabur. Tapi pada kenyataannya rupiah kita tetap melemah ya, dan hari ini pun melemah 0,5% di level Rp18.067 per $1. Ini membuktikan bahwa rupiah kita itu lebih mudah melemah dibandingkan menguat. Kalau untuk menguat, ya teman-teman bisa lihat ya ini eh, cukup kesulitan dibandingkan dengan pelemahan yang terjadi. Dan ini pun yang menjadi awareness kita ya dalam berinvestasi di saham Indonesia. Jadi kalau misal teman-teman lebih nyaman ya atau menyebut lebih enak untuk invest jangka panjang, ya, kalau misalkan, dari sisi aktivitas ya untuk masuk dan keluarnya, in and out-nya memang lebih enak untuk invest jangka panjang. Karena sekali kita tanam modal, ya kita tinggal simpan saja. Tapi mengingat ya kerentanan negara kita, ya dari sisi kurs rupiahnya, dari sisi, kebijakan-kebijakan politik ya, dari sisi makro dan juga mikro yang berdampak terhadap ekonomi Indonesia, kita melihat bahwa kesempatan itu selalu ada, guys. Terkadang, saham anjlok itu ya menjadi peluang yang bagus gitu ya. Oke guys, kita bahas terlebih dahulu ya untuk update hari ini di mana harga ya minyak mentah crude oil WTI mengalami koreksi yang cukup tajam sehingga wajar ya saham-saham di Asia itu kembali naik ya kompak naik sedangkan rupiah kita masih memerah. Nah, itu menjadi salah satu bukti ya bahwa saham kita, rupiah kita itu cukup rentan, guys. Bahkan di saat ada yang positif pun ya, harga minyak mentah crude oil WTI hari ini turun 6,7% di 84 USD per barrel, saham kita itu masih anjlok ya, sorry masih turun maksud saya. Saham kita masih sulit naik gitu. Lalu Brent oil juga turun 7,6% di 90,8 USD per barrel. Dari sisi harga batu bara juga koreksi 0,11% di 130 USD per ton. Sedangkan untuk harga emas ya hari ini naik 0,7% di 4.082 USD per troy ounce. Seperti itu. Oke guys, coba kita perhatikan untuk beberapa saham big banks dan nanti pun kita akan membahas beberapa saham yang menarik untuk dipantau besok sehingga teman-teman harus simak sampai akhir ya. Dan nanti di akhir video kita pun akan update saham apa saja yang hari ini diakumulasi asing dan didistribusi asing. Untuk BRI hari ini ada koreksi 0,3% di 2.950 per saham dan semakin mendekati zona supportnya di MA 50. Nah, ini adalah support minor ya untuk BRI karena kemarin pun memang sudah tembus di bawah support 3 ribuan. Untuk BRI sendiri ada distribusi hari ini dari DXZPYU ya. Coba kita lihat meskipun ada AKBKBQ yang masuk. Untuk saham BBRI hari ini ada net sell asing sebesar 45,8 miliar dan memang kemarin sempat ada akumulasi di 131 miliar ya pada hari Jumat. Tapi tetap ya kita concern terhadap apa yang terjadi dari sisi update news, perubahan-perubahan kebijakan politik dan sebenarnya yang paling membuat investor asing itu belum jor-joran masuk ke Indonesia adalah iklim investasinya yang dinilai masih, kurang ini ya, masih kurang kondusif guys ya. Banyak hal lah di dalam yang terjadi di dalam negeri yang salah satunya terjadi adalah
program-program pemerintah yang juga memicu demo besar-besaran. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan ya, kenapa investor asing itu masih tidak mau mengakumulasi besar-besaran saham Indonesia. Lalu ada BBNI yang masih sideways saja hari ini, close di 3.520 per saham, masih di harga yang sama dengan kemarin. Hari ini pun cukup netral, NIAK-nya masuk, sedangkan YUZP-nya jualan, guys. Coba kita cek ya untuk BNI. BBNI hari ini ada net sell asing di 12,3 miliar, dan yap, masih sideways saja setelah kemarin ada koreksi 2,2%. Kita lanjut ke saham Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan 0,7% di level 4.160 per saham. Untuk teman-teman yang mungkin sudah kepengen masuk ya, atau mungkin sudah mulai masuk juga untuk hari ini, ya tetap harus ada plan untuk teman-teman averaging down bila sewaktu-waktu harganya ini turun kembali ya di range 3.800 sampai di 4.100-an. Saya rasa masih oke lah ya nanti untuk dilakukan averaging down jika sewaktu-waktu turun kembali. Itu pun kalau misal teman-teman sudah terlanjur titip sendal di harga sekarang. Karena sejauh ini pun kita masih melihat adanya distribusi dari asing hari ini untuk ZPPD sebagai top sellernya. Kemarin pun di akhir pekan ya, hari Jumat itu, memang ada net sell jumbo sebesar 639 miliar dengan koreksi 5,7% dari investor asing. Ini adalah net sell yang cukup besar guys ya dari asing untuk Bank Mandiri. Sehingga pandangan kita meskipun hari ini net sell-nya tipis ya, hanya 18 miliar, tapi tetap ya pandangan kita bahwa Bank Mandiri ini masih berpotensi turun. Sehingga kalau sudah terlanjur masuk ya harus ada plan untuk averaging down, tapi jika, teman-teman belum masuk ya nanti bisa dipersiapkan untuk masuk di harga yang lebih murah, seperti itu. Jadi kita curi-curi kesempatan ya, kita curi-curi peluang untuk bisa masuk di harga yang termurah. Setidaknya kita bisa cicil-cicil di level supportnya, kita bisa dapat average yang murah, ketika nanti naik ya, asingnya kembali masuk, ya kita bisa take profit. Ya targetnya di big banks itu bisa belasan persen loh guys, jangan salah ya. Kalau misal teman-teman memanfaatkan zona support seperti ini, teman-teman itu bisa cuan belasan persen loh. Jadi cuannya itu lebih besar sebenarnya jika dibandingkan dengan hold jangka panjang yang belum tentu ya akan cuan, bisa jadi malah rugi atau malah BEP saja gitu, tidak jadi untung. Nah, coba kita perhatikan ya, kenaikan kemarin dari zona support terdekatnya itu 18%, lumayan guys. Kalau misal teman-teman masuk di Bank Mandiri ya guys ya, memanfaatkan wave yang ada, teman-teman bisa dapat belasan persen. Bahkan kalau misalkan naiknya lebih tinggi lagi bisa dapat puluhan persen. Setara lah ya, misalkan dengan hold beberapa tahun gitu. Bahkan ada yang hold bertahun-tahun pun masih minus. Nah, itu yang average-nya tinggi. Jadi tergantung average juga ya, tergantung kebiasaan juga. Kebiasaannya apakah suka beli di harga tinggi atau dia memanfaatkan koreksi. Kalau investor yang cerdas, mau itu investor jangka panjang, mau itu investor jangka menengah, pasti dia akan selalu memanfaatkan koreksi yang ada. Bukan asal beli ya. Asal beli dalam arti pokoknya saya investor jangka panjang, beli di harga berapapun pasti cuan. Enggak juga ya guys ya, enggak juga. Tetap ya, investor yang cerdas adalah investor yang tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar. Oke guys, untuk Bank BCA hari ini ada kenaikan tipis 0,4% di 6.300 per saham. Ada akumulasi juga dari DX, ZP, dan juga AG. So, kita melihat hari ini memang ada akumulasi asing ya untuk BCA, tapi tidak dengan 3 big banks lainnya yang tadi kita lihat. Untuk BCA ada net buy di 96 miliar untuk hari ini. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan net value, net sell di tanggal 23 Juli masih lebih besar net sell-nya. Jadi masih harus berhati-hati juga untuk BCA. Bisa bisa jadi katalis negatif ke depannya lebih banyak lagi dan teman-teman harus memperhatikan ya. Tapi jika yang hadir adalah katalis atau berita-berita positif, ya jangan ragu untuk hajar kanan ya guys ya. Kita haka-haka aja pasti cuan kalau beritanya positif, seperti itu.
Next kita bahas Adro guys ya. Untuk Adro CS hari ini, Adronya sih ada koreksi tipis 0,7% saja di 2.520 per saham ya, chart seperti ini guys. Masih cukup sideways sebenarnya. Mungkin pertanyaannya apakah akan naik atau turun? Nah, kita bisa lihat ya berdasarkan, net value transaksinya nanti. Hari ini sih cukup netral. DX YOBK-nya masuk sebagai top buyer tapi ZPAK-nya jualan. Kalau secara chart sih kita lihat asingnya masih keluar masuk ya. Nah, di sini dari data transaksi pun kita lihat memang asingnya masih keluar masuk, tapi akumulasinya masih cukup oke sejauh ini, meskipun tidak besar ya, tapi masih oke. Tapi jika sewaktu-waktu harganya turun, teman-teman bisa diperhatikan harus ada target untuk take profit karena ini pun sudah memberikan teman-teman cuan pastinya ya. Kalau misalkan kita berhasil memanfaatkan di harga bawah ya pasti kita akan cuan, guys. Nah, ini pun kenaikannya sama ya 18%-an nih, mirip-mirip dengan, wave di BMRI tadi ya 18%-an. Jadi lumayan lah teman-teman bisa dapat cuan di atas 10% itu sudah sangat bagus. Karena di, indeks ekonomi dan juga in this situation ya, di situasi sekarang seperti ini, teman-teman bisa dapat cuan di atas 10% itu sudah sangat hebat, sudah sangat, menguntungkan, mencuankan. Jadi harus pandai-pandai bersyukur, seperti itu. Kita lanjut AAD guys. Untuk AAD-nya hari ini ada kenaikan 1,9% di 9.000 per saham. Kita lihat sih memang ada akumulasi yang lumayan bagus, terutama dari DX, AK, ZPXA. Kita coba cek ya untuk AAD. AAD hari ini ada akumulasi asing di 15,2 miliar, tapi baru hari ini ya untuk akumulasi yang lumayan bagusnya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu kalau misalkan memang sideways-nya ini dibarengi dengan akumulasi yang bagus dari asing, teman-teman nanti bisa curi-curi start di sideways ini, yaitu di, harga atau average di 8.800 sampai 9.000-an. Ya di range inilah teman-teman bisa masuk ya, dan nanti ketika naik teman-teman tinggal take profit saja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga turun, balik ke support 7.800. Jadi perlu dipersiapkan nih beberapa kali untuk averaging down kalau misal teman-teman, ternyata harganya tidak sesuai plan ya. Harganya kan kita berharap kita beli misalkan di 8.700 atau 9.000 ini kita langsung naik, gitu. Tapi kalau misal tidak sesuai plan, ya berarti harus ada averaging down, agar average teman-teman tidak jauh dari zona support. Seperti itu guys maksudnya. Kita ke ADMR, untuk ADMR-nya juga hari ini sih terlihat oke ya, mulai sideways setelah koreksi kemarin, hari ini close di 1475 dan kita lihat ada distribusi dari DXNI AKBQ. Alhamdulillah. Kita cek untuk ADMR. ADMR hari ini ada net buy asing, meskipun tidak besar ya net buy-nya, 737 jutaan aja. Dan akumulasi yang sempat terlihat bagus adalah di hari Kamis tanggal 23 Juli ya, 20 miliar. So, untuk ADMR 4 hari perdagangan terakhir sih mulai ada akumulasi masuk. Jadi mulai menarik untuk dipantau. Oke guys, kita lanjut bahas Saratoga. Untuk Saratoga juga sempat bounce back ya dari zona supportnya di 1250, 1255. Tapi kenaikan ini juga ada potensi bisa berlanjut nih karena akumulasi asing ternyata mulai terlihat kembali. Hari ini ada akumulasi dari ZPODLG. Kita cek untuk SRTG. Untuk Saratoga ada net buy asing di 6,3 miliar. Ini adalah akumulasi yang cukup oke karena berlanjut dari akumulasi di minggu-minggu sebelumnya. Jadi untuk di bulan Juli ini kita lihat sih akumulasi asing bagus sehingga teman-teman yang mungkin masih hold saham Saratoga silahkan lanjut hold ya karena akumulasinya masih oke. Ataupun yang sudah take profit dan mau masuk lagi juga tidak masalah ya. Yang penting teman-teman tahu kapasitas dan juga tahu resikonya. Karena kemarin pun teman-teman sudah cuan luber ya 43%-an, which is sudah puluhan persen profitnya dan itu sudah cukup oke, sudah sangat bagus gitu. Oke guys, kita lanjut ke INKP. Kita pengen lihat nih INKP karena ada kenaikan 3,5% di 7.950 per saham.
Ada akumulasi yang menarik ya, volumenya juga mulai di atas rata-rata dengan adanya net buy dari investor asing untuk INKP. Hari ini ada net buy 9,7 miliar dan teman-teman bisa lihat ya, akumulasi asingnya baru terjadi hari ini dan ini cukup menarik ya untuk teman-teman bisa buy on weakness di harga sekarang yang memang tidak jauh dari zona support sebelumnya. Begitupun juga dengan Techim. Techim juga menjadi cukup menarik ya, karena kenaikan hari ini di 5%, close di 6225, ada akumulasi juga guys dari CCAGPP. Hari ini asing pun masuk di Techim, kita cek ya untuk Techimnya, net buy 4,6 miliar dan baru hari ini juga diakumulasi. Techim INKP bisa menjadi salah satu saham yang mungkin bisa teman-teman incar untuk besok. Lanjut ke PGEO. Untuk PGEO hari ini ada kenaikan 3,5% di 1.020 per saham dengan adanya akumulasi dari YU, YPAT dan juga BQ. Kita cek untuk PGEO. PGEO hari ini ada net buy asing ya, 5,9 miliar dan kalau misalnya kita perhatikan di 2 minggu terakhir PGEO ini mulai diakumulasi kembali oleh asing sehingga cukup menarik dan bisa teman-teman pantau ya. Oke guys, kita coba rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ada BCA, lalu ada AADI, Raja, lalu ada Kota, Medco, Akra, INKP, GGRM, PTRO, Saratoga, lalu ada IMTEK, lalu ada PGO, ICBP, TIN, CMNT, lalu ada Tekim, Ratu, Rans, dan BNGA. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada Tepia, Emas, Bull, BBRI, Astra Internasional, DSSA, BNBR, Antam, Bumi, Cuan, AMRT, Bank Mandiri, lalu ada Telkom, BRMS, GJTL, JPFA, Brand, BBNI, dan juga Adro. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.